Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Seperti biasa di sini kita akan bahas hal-hal yang lagi relevan, penting dan kadang bikin kita mikir dua kali. Nih, video kali ini kita akan membahas topik yang setiap tahun akan selalu menjadi perbincangan hangat dan selalu menjadi diskusi. Jadi perdebatan seru di sosial media serta menjadi alasan stresnya para orang tua, bahkan sampai bikin siswa kehilangan semangat, yaitu sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru atau yang sekarang dikenal dengan istilah PPDB berbasis domisili. Sebelumnya perkenalkan, saya Devisa Sandi dengan NIM 14056240031. Saya merupakan mahasiswa pendidikan sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Mungkin untuk sebagian dari kalian istilah untuk sistem zonasi ini udah gak asing lagi. Tapi percayalah, meskipun istilahnya sering muncul, gak semua orang betul-betul paham akan sebenarnya apa yang terjadi dan dibalik sistem ini, dan kenapa sistem ini diterapkan, apa tujuannya, dan kenapa banyak orang yang merasa sistem ini tidak adil. Dan yang paling penting, apakah sistem ini benar-benar membuat pendidikan di Indonesia lebih merata atau justru memperkuat ketimpangan dengan cara yang lebih halus. Nah, sebelum kita mulai ke inti perdebatan, kita harus ngerti dulu apa itu sebenarnya sistem zonasi atau PPDB berbasis domisili. Jadi, mulai pada tahun 2024, pemerintah resmi mengganti istilah sistem zonasi menjadi PPDB berbasis domisili. Kedengarannya seperti perubahan yang besar, tetapi kalau kita lihat lebih dalam, itu sebenarnya sistemnya sama aja teman-teman, dan perubahan istilah ini lebih bersifat kosmetik. Niatnya untuk meredam persepsi negatif yang selama ini melekat pada sistem zonasi. Tapi substansinya ya masih sama, nggak ada perubahan. Penempatan siswa di sekolah negeri tetap berdasarkan pada jarak antara domisili dan sekolah. Jadi anak-anak yang rumahnya dekat sekolah negeri tertentu akan mendapatkan prioritas untuk diterima. Sementara anak yang mungkin punya prestasi luar biasa tetapi rumahnya berada di sedikit di luar zona harus siap-siap untuk kecewa. Nah, dari sini aja kita bisa lihat dari benih-benih masalahnya. Sistem ini sebenarnya mulai diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2017 melalui Permendikbud nomor 17. Tujuannya sangat mulia, karena pemerintah ingin menghapus ketimpangan antara sekolah-sekolah yang selama ini dicap sebagai unggulan atau sekolah favorit dan sekolah-sekolah lain yang dianggap biasa-biasa saja. Karena sebelum sistem zonasi ini diberlakukan, seleksi masuk sekolah negeri sangat kompetitif dan didasarkan murni pada nilai. Konsekuensinya hanya siswa dengan nilai terbaik yang bisa masuk ke sekolah favorit. Akibatnya, sekolah-sekolah unggulan makin penuh dengan siswa cerdas dan makin maju, makin berprestasi. Sedangkan untuk sekolah-sekolah lainnya seperti sekolah biasa akan tertinggal. Fasilitasnya seadanya, daya saingnya menurun, akhirnya terbentuklah yang disebut sebagai kasta dalam dunia pendidikan. Nah, sistem zonasi ini ingin membongkar kasta tersebut, ingin membuat semua sekolah punya kualitas yang setara, yang sama, dan tidak ada namanya sekolah unggulan dan favorit. Ingin agar anak dari keluarga manapun punya akses ke sekolah negeri yang bagus tanpa harus bersaing mati-matian lewat nilai. Tapi disinilah muncul masalah klasik kebijakan publik. Niat baik, pelaksanaan yang setengah matang, dan realita lapangan yang jauh dari ekspektasi. Salah satu bentuk kritik yang paling sering kita dengar adalah sistem ini mengorbankan siswa berprestasi. Bayangkan aja teman-teman, seorang siswa yang nilai rapotnya nyaris sempurna, aktif di organisasi, rajin ikut lomba, dan punya catatan akademik yang membanggakan, gagal masuk ke sekolah negeri favorit hanya karena rumahnya beda 700 meter dari batas zona. Sementara siswa lain yang nilainya biasa saja tapi rumahnya cuma 1 gang dari sekolah langsung lolos karena adanya sistem zonasi tersebut. Gak heran kalau banyak orang tua yang frustasi akan adanya sistem ini. Mereka merasa sistem ini gak menghargai kerja keras dan prestasi anak-anak mereka. Dan ini bukan cerita dari 1-2 orang saja. Ini terjadi di kota besar juga, dan bahkan juga di daerah-daerah. Yang lebih ironisnya lagi, sistem ini ternyata
juga membuka celah untuk manipulasi. Banyak orang tua dari kalangan menengah ke atas mulai menyewa rumah dekat sekolah favorit atau bahkan membuat surat domisili palsu hanya demi anak mereka bisa lolos ke SMA favorit pada zona tertentu. Ada yang pindah kakak sementara, ada yang numpang alamat di rumah saudara, bahkan ada yang menggunakan jasa calo untuk mengurus dokumen. Jadi sistem yang awalnya dibuat untuk menghapus ketimpangan justru menciptakan ketimpangan baru. Mereka yang punya uang dan informasi lebih tetap bisa mengakali sistem, sementara keluarga yang jujur dan tidak punya akses malah jadi korbannya. Dan kita mulai bicara soal dampaknya terhadap semangat belajar siswa. Ketika mereka tahu bahwa sekeras apapun mereka belajar, sebaik apapun nilai yang mereka dapatkan, tetap tidak menjamin mereka untuk bisa masuk ke sekolah yang mereka inginkan. Motivasi itu bisa saja luntur karena mereka mengetahui hal tersebut. Anak-anak jadi merasa usaha mereka sia-sia. Dan ini bukan cuma masalah penerimaan, tetapi menyangkut psikologis anak-anak yang sedang dalam masa tumbuh kembang, yang sedang mencari jati diri, dan butuh pengakuan atas usaha mereka. Dari sisi sekolah pun, sistem ini membawa tantangan baru. Sekolah unggulan sekarang menerima siswa dari latar belakang akademik yang jauh lebih beragam. Artinya, guru-guru harus menyesuaikan metode pengajaran untuk kelas yang lebih heterogen. Ini tidak mudah karena dalam satu kelas bisa jadi ada siswa yang sangat cepat dalam pelajaran, tetapi ada juga yang perlu pendampingan yang ekstra. Kalau tidak dikelola dengan baik, ini bisa berdampak pada penurunan kualitas pembelajaran secara umum. Sekarang mari kita tanyakan lagi, apakah zonasi benar-benar menghapus kasta dari sekolah favorit tersebut? Jawabannya menurut saya itu masih belum menghapus kasta dari sekolah favorit. Label sekolah favorit masih sangat kuat di masyarakat, bahkan kadang masih diperkuat oleh sistem ini. Karena sekarang sekolah favorit jadi semakin eksklusif, bukan hanya seleksi nilai, tetapi karena seleksi geografis. Yang rumahnya dekat sekolah favorit beruntung, yang tidak ya siap-siap cari sekolah lain. Lalu, apakah ini berarti sistem zonasi harus dihapus secara total? Untuk hal ini jawabannya tidak untuk dihapuskan secara total, karena bagaimanapun ide dasarnya tetap relevan. Semua anak harus punya akses pendidikan yang adil. Tapi mungkin kita perlu berpikir ulang, keadilan macam apa yang ingin kita capai? Apakah keadilan berarti semua anak masuk sekolah berdasarkan jarak rumah, atau keadilan berarti mereka yang punya usaha dan prestasi harus dihargai? Inilah perdebatan antara dua prinsip keadilan, yaitu keadilan distributif versus keadilan meritokratif. Keadilan distributif percaya bahwa semua orang punya hak yang sama, tanpa memandang prestasi. Tetapi pada keadilan meritokratis percaya bahwa yang berusaha lebih harus dapat lebih. Dua-duanya punya logika masing-masing, tapi jika kita ingin menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil, mungkin kita harus belajar menggabungkan keduanya. Dan beberapa solusi yang bisa dipertimbangkan, misalnya menyeimbangkan jalur domisili dan prestasi. Saat ini jalur domisili mendominasi PPDB, sementara jalur prestasi sangat kecil. Idealnya kuota jalur prestasi diperbesar sehingga siswa berbakat tetap punya peluang yang adil walau rumahnya di luar zonasi. Yang kedua adalah pemerataan kualitas sekolah. Ini adalah pekerjaan rumah terbesar pemerintah. Pemerintah bukan hanya soal membuka akses, tetapi memastikan bahwa semua sekolah, baik di pusat kota maupun di pinggiran, mempunyai fasilitas, guru, dan manajemen yang setara. Tanpa ini, sistem zonasi hanya akan memindahkan ketimpangan dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Yang ketiga adalah pengawasan terhadap domisili. Verifikasi alamat dan dokumen kependudukan harus ketat. Jangan sampai yang jujur kalah dari yang manipulatif. Zona harus adaptif terhadap kondisi sosial geografis, dan penerapan harus transparan. Yang keempat adalah pendidikan bukan hanya soal seleksi. Hal ini penting karena pendidikan harus berorientasi pada pengembangan potensi siswa, bukan hanya pada masuk sekolah mana. Anak harus merasa dihargai dan didukung oleh perkembangan dimanapun mereka berada. Jadi
Untuk sistem zonasi atau PPDB berbasis domisili bukan sesuatu yang hitam putih. Ia bukan sepenuhnya buruk dan juga bukan solusi yang tepat. Ia lahir dari keinginan untuk menciptakan pemerataan, tapi implementasinya membutuhkan ketelitian, kejujuran, dan perbaikan terus-menerus, karena pada akhirnya pendidikan bukan soal alamat rumah, tetapi soal masa depan anak-anak bangsa. Dan satu hal yang pasti, mengganti istilah dari zonasi menjadi domisili tidak akan menyelesaikan masalah jika akar persoalannya tetap dibiarkan. Kita butuh lebih dari sekedar ganti nama. Kita butuh reformasi yang menyeluruh dan melibatkan semua pihak, seperti pemerintah, sekolah, orang tua, dan tentu saja para siswa itu sendiri. Kurang lebih seperti itu untuk pembahasan kita tentang sistem zonasi yang marak, yang setiap tahun dibahas oleh orang tua murid-murid yang ingin masuk sekolah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.